Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Oke, ada dua hal yang ingin Ibu sampaikan, yaitu tentang langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif dan tentang aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, salah satu kegiatan yang penting kita lakukan ketika kita menyimak atau membaca teks pidato persuasif adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, dan pesan yang disampaikan oleh orator. Siapa itu orator? Orator adalah orang yang berorasi. Apa itu berorasi? Berorasi artinya berpidato. Jadi dengan kata lain, orator itu adalah orang yang berpidato atau yang menyampaikan pidato. Nah, kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita benar-benar memahami isi pidato yang kita simak atau kita baca. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuktikan kalau kalian itu sudah paham atau belum, nah kalian caranya dengan menyimpulkan isi pidato yang kalian simak atau kalian baca. Oke, kita ke langkah-langkah. Ada 6 langkah yang bisa kalian lakukan untuk menyimpulkan teks pidato persuasif ini. Langkah yang ke-1, pusatkan perhatian kalian hanya kepada pidato tersebut. Kalau misalnya pidatonya secara langsung, berarti kalian siap-siap menyimak kuping kalian, siap-siap untuk mendengarkan atau menyimak apa yang akan dibicarakan atau yang disampaikan oleh orator. Atau pusatkan perhatian kalian, mata kalian pada teks pidato persuasif yang akan kalian baca. Itu langkah yang ke-1. Nah, langkah selanjutnya yang kedua adalah kalian siapkan alat tulis, bisa berupa buku, pulpen atau pensil, atau juga gadget kalian yang bisa menuliskan atau mencatat hal-hal yang penting nantinya. Kemudian, langkah berikutnya adalah menyimak atau membaca pidato persuasif. Jadi kalau misalnya si oratornya sudah siap di depan forum, kalian tinggal simak baik-baik apa yang disampaikan oleh orator. Langkah keempat, kita harus menentukan topik pidato persuasif. Dengan kata lain, temanya itu yang dibicarakan tentang apa. Kalau misalnya kalian nanti lupa, boleh dicatat apa temanya atau topik yang dibicarakan. Langkah yang kelima, nah di sini baru kalian mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif tersebut. Jadi kalau misalnya sebuah teks pidato persuasif ini kan mulai dari pendahuluan sampai penutup, itu pasti ada bagian-bagiannya dan kalian bisa mencatat poin-poin penting. Kemudian setelah butir-butir penting atau poin-poin penting itu dicatat, maka kita simpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif tersebut. Coba kalian perhatikan contoh teks pidato persuasif berikut ini. Di halaman ini, di halaman teks pidato ini ada salam, kemudian pembukaan. Kalau salam itu bebas ya, boleh assalamualaikum, boleh selamat pagi, selamat siang. Kemudian jangan lupa memberikan kalimat penghormatan kepada audiens. Ada hadirin yang saya hormati di sini. Nah, ini adalah pembukaan yang dari mulai segala puji hanya milik Allah. Nah, itu adalah pembukaan. Kemudian menentukan topik biasanya sudah ada di pembukaan.
Dan topik itu tidak akan terlalu panjang biasanya. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan contoh topik ini yang ditebalkan hurufnya. Topiknya adalah atau temanya adalah tentang nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya. Nah, itu topiknya. Setelah menentukan topik, kita lihat di sini. Nah, ini. Ibu sudah mencontohkan butir-butir pokok pidato, ada butir ke-1, kemudian ada butir ke-2. Menentukannya bagaimana? Biasanya kalau kalian baca, nah ini kita menyimpulkan dalam satu paragraf bisa ada 1 atau 2 butir pokok. Jadi yang menurut kalian itu penting. Butir yang ke-1 itu tentang keragaman di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Nah, itu contohnya. Kemudian itu butir ke-2, perbedaan jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan. Kalau kalian ingat di SD kelas 5 itu sudah diajarkan tentang paragraf deduktif dan induktif. Itu ya. Kalau yang deduktif itu berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf, sedangkan yang induktif di akhir paragraf. Meskipun memang ada antara menentukan kalimat utama itu ada di keduanya, di awal atau di akhir. Nah, seperti yang ini juga ada yang di keduanya gitu ya. Tapi kebanyakan untuk menentukan kalimat utama biasanya kebanyakan di awal atau di akhir. Kalau di akhir itu berupa simpulan dari paragraf tersebut. Kemudian, nah ini juga ada tentang isi. Untuk isi di sini ada 2 butir juga tentang kebudayaan di negara kita semakin kaya dan bervariasi. Nah, untuk menentukan butir-butir, jadi itu bisa menurut kalian apakah itu penting atau tidak. Tetapi untuk berupa teks biasanya itu kan akan sama nanti kalau kalian latihan itu pasti akan sama mana hal-hal yang pentingnya. Oke. Untuk selanjutnya ini sama. Nah, ini sebagai penutup. Jadi menentukan butir-butir di awal dan akhirnya untuk penutup. Baik, kita ke aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ini yang harus kalian catat bahwa simpulan itu harus memuat pokok isi pidato. Jadi hal-hal yang penting yang tadi sudah kalian catat. Nah, itu. Kemudian simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Kalau misalnya isinya tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, kalian tidak usah menyampaikan tentang misalnya makanannya, tidak usah seperti itu. Jadi secara globalnya saja itu harus sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh si orator. Nah, kemudian yang ketiga, simpulan bukanlah komentar melainkan ringkasan isi pidato. Jadi di sini ini bukan teks ulasan ya. Jadi bukan untuk mengomentari, tetapi untuk menyimpulkan isi pidato. Yang tadinya misalnya kalau kalian simak itu selama setengah jam atau 30 menit, nah kalian simpulkan nanti ketika diucapkan kembali mungkin itu hanya 3-5 menit. Nah, sama ketika kalian baca itu misalnya ada 2 atau 3 halaman, nah disimpulkan bisa hanya menjadi 1 paragraf. Jadi begitu ya untuk menyimpulkan teks pidato persuasif. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang cara menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Sekian. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.